The kingdom of God is yours. How blessed are you who are poor. The kingdom of God is yours. How blessed are you who are poor. The kingdom of God is yours. How blessed are you who are poor. The kingdom of God is yours. How blessed are you who are poor. The kingdom of God is yours. How blessed are you who are poor. The kingdom of God is yours. How blessed are you who are poor. The kingdom of God is yours. How blessed are you who are poor. The kingdom of God is yours. How blessed are you who are poor. The kingdom of God is yours. How blessed are you who are poor. The kingdom of God is yours. How blessed are you who are poor. The kingdom of God is yours. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarua Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarua Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarua Indah. Adapun pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian umum hybrid pasca subuh dan perjamuan kudus pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. 2. Celengan kasih. Jemaat terkasih, terima kasih untuk mengambil bagian dalam celengan kasih sejak Rabu Abu 22 Februari 2023. Mohon kesediaan mengumpulkan celengan kasih pada hari Paskah ini 9 April 2023. Bagi jemaat yang hari ini belum mengumpulkan, masih dikasih kesempatan untuk hari besok. Celengan kasih ini akan disalurkan 12 April ke Panti Asuhan Abigail di Pamulang. 3. Komisi Gospel Diakonia akan kembali melayani di Panti Werda Kristen Hana Kedaung Ciputat
pada hari Kamis 13 April 2023, waktu pukul 10 WIB, tempat Ruang Ibadah PWK Hana Kedaung Ciputat. Pembawa firman Pendeta Christian Dewantara, Majelis Pendamping Penatua Rosmina Daeli, MC Ibu Pujianti Tukino, Piket Komisi Diakonia. Tuhan memberkati pelayanan kita. 4. Komisi Persekutuan dan Peribadatan. PA online akan diadakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, waktu pukul 19.30 WIB, dengan tema Dihajar Tetapi Tetap Bersyukur. Pembawa firman Penatua Jojor Sri Rejeki Tobing, Majelis Pendamping Penatua Tommy Indra Kesuma, MC Ibu Helena Siboro Simanjuntak, tempat Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. 5. Persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, waktu pukul 06 WIB, dilayani oleh Penatua Jojor Sri Rejeki Tobing, Majelis Pendamping Penatua Tommy Indra Kesuma, Piket Penatua Ayu Wulandari, dan Penatua Rudi Astron Siagian, tempat Zoom virtual meeting. Mohon perhatian jemaat. Yang keenam, Komisi Pemuda dan Remaja akan mengadakan acara Fun, Komsel, dan Kuber. Akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, waktu pukul 18.00, acara sharing dan dinner. Majelis Pendamping Penatua Wahyu Kristianti, MC Saudari Tania Adindi, pemusik Saudari Roida Hutapea, tempat gedung sekretariat. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. 7. Persidangan Majelis Jemaat diperluas PMJD akan diadakan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, waktu pukul 10 WIB, tempat Ruang Ibadah lantai 2. Untuk jemaat yang memerlukan BKJ dapat menghubungi sekretariat dikarenakan BKJ tidak tersedia dalam bentuk hard copy. Mohon perhatian jemaat. Demikianlah pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jemaat, mari bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 187, bait 1, 2, dan 4. Yesus bangkit, nyanyilah.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara sekalian. Dan bagi saudara juga. Silakan duduk. So Nyu Choi adalah penulis buku Kelahiran Korea Utara. Saat-saat gelap dalam masa pendudukan Jepang yang brutal dan dilanjutkan dengan pendudukan Rusia yang melahirkan negara komunis Korea Utara, dalam pelariannya yang mengerikan saat berumur 10 tahun dari Korea Utara ke Korea Selatan dan kemudian ke Amerika Serikat demi meraih kebebasan, dituliskan dalam bukunya The Year of Impossible Goodbyes. Harmony will prevail. After darkness, there will be light. The light cannot come without the darkness. Better days are bound to come now. Keselarasan akan bertahan. Sehabis gelap, terang akan terbit. Terang tidak dapat terbit tanpa adanya kegelapan. Hari-hari yang lebih baik akan datang sekarang. Pada akhirnya, masa-masa gelap pandemi COVID-19 telah berlalu. Hari-hari yang lebih baik akan datang bagi kita. Sebagaimana terang telah terbit pada pagi hari ketika Tuhan Yesus bangkit dan hidup, terang juga telah terbit dalam kehidupan kita pasca pandemi. Marilah kita terus membawa pasca, kebangkitan terang atas kegelapan dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun yang menanti kita di masa depan. Jangan khawatir dan gentar, Yesus menang atas maut, karenanya kitalah umat pemenang. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 194 bait 1 sampai baitnya yang ketiga, Dikau yang bangkit maha mulia. Jaya
Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus kita telah menerima hidup. Hubungan kita yang rusak oleh dosa dipulihkan oleh kematian dan kebangkitannya. Kita dipanggil untuk menyatakan keselamatan itu dalam hidup kita kepada sesama. Jika kita saat ini belum mampu hidup sebagaimana layaknya orang yang telah diselamatkan, marilah kita datang pada Tuhan memohon pengampunan dan belas kasihan-Nya. Mari jemaat berdoa secara pribadi dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami tidak layak untuk datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tetapi karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau melayakkan kami melalui anak-Mu Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu di dalam keseharian kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Dosa yang kami perbuat terhadap sesama kami, terhadap orang-orang terkasih kami, terhadap orang tua kami, terhadap anak kami, terhadap kakak adik-adik kami, ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani hari-hari di depan kami dengan tetap takut akan Engkau. Jadikanlah kami pembawa keselamatan ya Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mengampuniku
berdiri. Berita anugerah bagi kita terdapat dalam Roma pasal 6 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Demikian, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 212 bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Tuhan ku bangkit, pusara terbuka. Pusara terbuka,
Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul untuk mengucap syukur dan bersuka cita. Karena dari ini Tuhan telah bangkit, kami boleh memperingati peristiwa besar dalam kehidupan iman kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang boleh juga senantiasa memampukan kami, sehingga kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bila sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh menolong dan membimbing kami. Pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan memampukan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya
masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu pintu kebenaranmu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pembacaan surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20, kita akan membaca ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sehingga kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau megang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Masih ngantuk Bapak Ibu? Sama. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca bagian Injil kita pada pagi hari ini, rasa-rasanya yang dialami para murid itu benar-benar apes yang bin apes gitu ya. Mereka sudah mengalami ketika Tuhan disesah, disalib, mati, dan pagi-pagi ketika mereka sedang dalam kondisi gundah gulana, tambah kabar lagi, jenazahnya hilang. Kalau seandainya ada saudara dari Bapak Ibu Saudara yang meninggal, terus tiba-tiba Bapak Ibu dapat kabar, jenazahnya hilang. Terus piye? Panik ya, takut. Saya ingat dulu kalau tidak salah Charlie Chaplin itu jenazahnya dimaling orang. Dan orang yang maling itu minta tebusan sekian puluh ribu dolar zaman itu. Jadi bisa dibayangkan apa yang dirasakan para murid pada waktu itu, pagi itu, menjadi sesuatu yang tidak bisa diingkari, itu hal yang berat. Apa yang dialami para murid menjadi sesuatu yang, waduh, kok apes banget ya mengikut Kristus. Ada kesedihan, tetapi mungkin juga ada jadi mereka semakin takut. Karena mereka semakin merasa bahwa hidup mereka terancam. Hidup mereka tidak lagi aman karena mengikut Tuhan. Dan menjadi pagi yang paling mencekam setelah peristiwa salib itu. Ada dua peristiwa besar yang terjadi di dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama adalah ketika dalam ayat 8 dikatakan tadi, ketika Maria dan mengabarkan kepada para murid dan mereka kembali ke kubur dan menemukan bahwa jenazahnya tidak ada. Di ayat 8 dikatakan bahwa mereka langsung percaya.
Saya bacakan ya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Para murid yang datang ke kubur pagi itu langsung percaya dan pulang ketika melihat kubur itu kosong. Tetapi apakah benar percaya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Bapak Ibu membaca selanjutnya, di ayat 19 itu ternyata enggak. Mereka enggak percaya-percaya amat dengan apa yang terjadi pada mereka melihat kuburnya kosong. Saya membacakan ayat 19 dari pasal 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi situasinya mungkin mereka antara mau percaya, tapi karena takut dengan orang Yahudi, dengan segala sesuatu yang membuat mereka gundah gulana karena belum melihat secara langsung, mereka akhirnya ketakutan. Dan yang kedua, peristiwanya adalah ketika Maria Magdalena sedih benar ketika jenazah Tuhan hilang. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara, mungkin guru-guru sekolah minggu lebih hafal begitu ya. Maria Magdalena ini kan dibebaskan dari 7 roh jahat oleh Tuhan. Kehidupan sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus itu hancur. Karena dia dikuasai roh jahat 7. Nah, dalam konteks Ibrani, kehidupan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, 7 itu angka yang sempurna. Itu berarti hidupnya benar-benar hancur waktu itu. Dan dia mengalami pemulihan ketika berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ketika ada peristiwa ini, rasanya apa? Wah, rusak lagi hidup. Wah, selama ini yang aku agung-agungkan, aku hormati, memberi kehidupan yang baru, hilang. Jadi sangat wajar ketika Maria merasakan kesedihan yang begitu luar biasa. Tapi kita melihat antara Maria dan murid-murid yang lain. Justru ketika Maria bersabar di situ, Tuhan menampakkan diri secara langsung kepada Maria. Tuhan tidak pertama-tama pergi kepada para murid, tetapi kepada Maria. Mungkin saja karena Tuhan tahu betul bahwa kasih penghormatan Maria kepada Tuhan begitu luar biasa, dengan ketulusan dan begitu hal yang tidak bisa diukur mungkin dengan ukuran manusia. Dan dari situlah dia mendapatkan kehidupan yang lebih baru lagi. Bayangkan nih Bapak Saudara, dari orang yang dikuasai 7 roh jahat, hidup bersama dengan Tuhan, melayani bersama, dan dia menjadi saksi pertama tentang kebangkitan Kristus. Bahkan secara konon, dalam legenda-legenda yang diceritakan, Maria Magdalena ini membuat sebuah biara di Prancis setelah Tuhan naik surga. Dia mendedikasikan hidupnya yang awalnya hancur menjadi melayani Tuhan begitu luar biasa. Nah, kebangkitan Kristus menjadi sebuah titik balik seharusnya. Kalau kita menggumulkan saat ini Paskah, dari penderitaan dan ketakutan menjadi sukacita dan damai sejahtera. Nah, Paskah harusnya dihayati demikian toh ya. Kalau Paskah Bapak Ibu ngapain? Cari telur? Oh, enggak ya, itu sekolah minggu toh ya. Kalau Paskah biasanya apa? Hampir-hampir enggak ada tradisi kan? Coba kalau Natal. Makan bersama. Jalan-jalan kemana. Gitu? Tapi Paskah seringkali apa? Lewat begitu saja. Paskah seringkali tidak dihayati dan disyukuri menjadi sesuatu yang penting, padahal ini menjadi tonggak iman kita. Kita mendapatkan keselamatan justru melalui peristiwa salib dan kebangkitan Kristus. Nah, Paskah sendiri dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu artinya Pesach. Bahasa aslinya Pesach itu artinya adalah sudah lewat atau berlalu atau terlampaui. Kalau dalam konteks kehidupan orang Israel dalam perjanjian lama itu berarti apa? Ketika mereka Paskah pertama adalah mereka lepas atau keluar dari Mesir. Lalu kalau kita berbicara tentang perjanjian baru, apa yang seharusnya kita hayati? Kita keluar dari apa? Ini yang penting.
Ketika kita menggumulkan Paskah, apa yang membuat kita merasa kita melewati sesuatu? Ini yang kadang tidak kita sadari. Bahwa seharusnya kita menghayati ketika peristiwa Paskah kita peringati, kita rayakan, kita melewati kuasa dosa, kematian itu menuju kehidupan yang baru. Dan kehidupan baru ini seharusnya membuat perubahan yang radikal. Contohnya apa? Tadi menjadi bacaan pertama di dalam Kisah Rasul, kita melihat Petrus bercakap-cakap, kalau Bapak Ibu saudara membaca secara penuh, Petrus itu bercakap-cakap dengan Kornelius. Dia adalah seorang perwira Romawi, dan kalau Bapak Ibu baca secara lengkap pasal itu, sebelum berjumpa dengan Kornelius, Petrus itu ditunjukkan oleh Tuhan melalui penglihatan bahwa tidak ada bedanya antara orang Ibrani dan orang-orang selain Ibrani. Dia dikatakan disuruh makan daging haram. Nah, ini yang seringkali orang salah baca. Oh, berarti semua daging boleh dimakan. Tidak begitu maksudnya ya. Ini hanya penglihatan yang diajarkan Tuhan kepada Petrus bahwa jangan sampai membeda-bedakan dalam mewartakan Injil keselamatan. Yang awalnya Petrus menjadi orang yang sangat Yahudi yang taat, awalnya mengira bahwa ya tidak perlulah ngumpul sama orang Romawi, toh penjajah mereka gitu ya. Tetapi justru perubahan itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, lalu dia mengalami perubahan itu. Dia berani mewartakan kebenaran Injil. Dia berani menceritakan, bahkan berjumpa dengan orang Romawi yang saat itu menjadi sebuah hal yang sangat tidak lazim dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan Petrus dalam Kisah Rasul adalah sesuatu yang benar-benar sangat radikal. Dia yang mungkin melihat orang Romawi ini sebagai musuh. Kita melihat latar belakang Petrus yang begitu luar biasa ya. Dia seorang, dalam beberapa dokumen dikatakan dia juga seorang pejuang kemerdekaan Israel. Tetapi justru dia menginjili orang Romawi yang sejatinya musuh besar. Musuh besar bagi bangsa Israel. Nah, perubahan ini seringkali jadi hal yang klise dalam kehidupan orang Kristen. Contohnya begini. Kalau Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang pernah berangkat ke Israel, sebenarnya kalau melihat Golgota itu kan bukan bukit seperti lagu yang nun di bukit yang jauh, bukan. Itu sebenarnya adalah sebuah batu besar, tingginya itu sekitar 20-22 meter. Sekretariat itu tingginya berapa? Mungkin 15 ya, 16 meter aja setinggi ini. Bayangkan itu 22. Jadi lebih tinggi lagi daripada sekretariat kita ini. Jadi Golgota itu gambarannya adalah batu yang besar. Dan itu menjadi peristiwa salib. Jadi bayangkan disalib di atas sana kelihatannya ngeri. Seharusnya itu menjadi sebuah tempat di mana kita bisa merenungkan. Gitu. Setidaknya bagi orang-orang yang pernah berangkat ke sana. Tapi apa yang ironis? Di tempat itu, di Golgota itu sekarang itu dibangun. Maaf kalau pelafalan saya salah karena saya bahasa Inggrisnya medok Jawa Timur ya. Jadi gereja Holy Sepulchre Church atau gereja Makam Kudus. Dan gereja itu dimiliki oleh 7 denominasi. Apa yang memprihatinkan? 7 denominasi ini punya keyakinan masing-masing di mana salib itu ditancapke, Bapak Ibu Saudara. Ada yang di sini, ada yang di sono, ada yang di situ. Jadi di lantai 2 gereja itu ada 7 tempat yang mereka klaim masing-masing menjadi tempat salibnya Kristus di situ. Jadi gereja itu dibangun bukan untuk menunjukkan kesatuan, justru 7 denominasi itu saling ribut. Mana yang paling benar? Dan yang paling memprihatinkan apa adalah demi netralitas. Jadi biar gereja itu tidak jadi tempat perang dan gegeran, mungkin tidak kayak PMJ ya, PMJ kan enak ya ngobrolnya. Itu jadi benar-benar gontokan. Kunci gereja itu siapa yang megang? Keluarga Muslim. Selama berabad-abad tahun. Jadi bayangkan, Bapak Ibu Saudara, tempat yang seharusnya bisa membuat kita merefleksikan diri, bagaimana kasih Kristus begitu luar biasa, dinggo rebutan. Orang lalu tidak fokus kepada mewartakan keselamatan
dan Injil Yesus, tetapi berebut mana yang paling benar dan paling suci. Orang berebut karena sudah tahu bahwa Kristus bangkit, tidak lagi justru menampakkan perubahan hidup seperti Petrus, tetapi justru malah sikut-sikutan. Nah, dari apa yang saya katakan ini, marilah kita merefleksikan diri. Apakah benar kebangkitan Tuhan itu merubah hidup kita? Apakah benar ketika kita dibaptis, ikut katekisasi yang 9 bulan, panjangnya minta ampun, belum percakapan sama majelis jemaat, terus kita diteguhkan sidi. Apakah benar itu semua menjadi sebuah perjalanan iman kita yang menuntun kita kepada pengenalan akan Kristus dan membuat kehidupan kita berubah? Kalau seandainya hidup kita pernah hancur, berkutat di dalam dosa, ya enggak apa-apa. Lihatlah para murid, mereka punya latar belakang yang macam-macam. Lihatlah Maria Magdalena yang punya latar belakang begitu. Lihatlah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, Zakeus misalnya. Orang-orang yang hidupnya dulunya berantakan, tapi ketika Tuhan rengkuh, mereka mau berubah. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah peristiwa dan ketika kita memperingati Paskah pada hari ini, kita mau berkomitmen untuk bertobat? Atau tobatnya soto babat? Atau tobatnya tobat kumat? Ya. Tidak perlulah semua lalu tobatnya itu lalu Bapak Ibu Saudara berubah total begitu ya. Jadi ya mari, enggak perlu. Pertobatan itu bukan tentang berbicara sesuatu yang terlihat. Misal pakaiannya tiba-tiba rubah pakai jubah kayak saya ini, ya enggak perlu. Sumuk, panas. Tapi maksudnya adalah perubahan hidup kita adalah ketika orang dapat merasakan bahwa ada hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Ada kasih yang begitu memancar walaupun dalam keunikan dan kekhasan diri kita masing-masing. Dalam segala sesuatu yang kita miliki, dalam kelemahan dan kelebihan kita, apakah Kristus memancar dalam diri kita? Jadi pertobatan itu bukan kok lalu misal kayak saya ini tiba-tiba punya jenggot, enggak. Bukan lalu mengganti pakaian, enggak. Bukan lalu mengganti cara bicara, enggak. Tapi seperti Maria dan Petrus, dalam segala yang mereka lakukan, dalam segala keberadaan dirinya, dia mewartakan Tuhan. Paulus pun juga memberi penekanan kepada kita di dalam bacaan Kolose ini bahwa hidup kita adalah hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah lagi memikirkan hal-hal yang sembrono dan yang tidak perlu. Hidup kita adalah hidup bersama dengan Kristus yang sudah dibeli dengan mahal, ditebus dengan harga yang tidak pernah bisa kita pikirkan dan perhitungkan. Marilah kembali lagi melalui momen Paskah ini. Mungkin ada satu dosa, satu saja. Kesalahan yang sering kali kita buat yang menjadi lagu lama. Yang terus berulang. Satu saja. Tidak perlu semua dulu. Kita belajar untuk menghilangkan itu. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Abigail.
bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia, sebab Dia, sebab Dia, sebab Dia hidup. Dia Kami undang umat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sekretariat yang indah ini Tuhan, di mana kami beribadah dan melakukan aktivitas gerejawi yang lain. Kami bersyukur untuk Yayasan Sekolah Nusa Indah yang selama ini dan kedepannya tetap kami pakai. Kami bersyukur untuk lahan yang ada di Dusun 3. Biarlah lahan yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kami, jemaat Tuhan yang ada di GKI Sarua Indah, kelak tiba saatnya kami akan membangun sebuah gedung gereja yang permanen di atasnya. Dan bila saat ini ada saudara-saudara kami yang mengelolanya, Tuhan juga memberkati mereka dan biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami juga bersyukur untuk lahan yang ada di Nusa Loka. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kepada kami surat persetujuan bangunan gedung yang kami butuhkan melalui Wali Kota Tangerang Selatan dan jajarannya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Jemaat GKI Sarua Indah. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyempurnakannya karena kami hanya datang di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, melalui Paskah tahun ini kami kembali diingatkan bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami adalah sebuah hal yang sangat berharga. Kami tak akan pernah bisa membalas itu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk terus dapat mensyukuri keselamatan dari Tuhan. Terlebih lagi kami boleh belajar untuk hidup di dalam keselamatan itu. Kami berupaya untuk menjauhi dosa dan boleh juga mewartakan Tuhan kepada siapapun. Agar kasih Tuhan pun juga tidak hanya kami sendiri yang menikmati dan merasakan, tapi dunia boleh mengenal dan mengetahui Tuhan, dan terlebih boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Saud Pasaribu, Bapak Aristo Pangaribuan, Saudari Tesalonika Wulandari, Ibu Enih Koswati, Ibu Maria Goreti Siboya, Ibu Nikadek Wiryanti, Ibu Sri Amalo, dan Ibu Anggun Lintang Indaswari. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh merayakan pertambahan usianya pada minggu ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati segala hal yang dikerjakan oleh saudara-saudara kami ini. Tuhan boleh juga memberkati rencananya dan menyertai dalam segala pergumulan mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang masih dalam masa pemulihan, kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristanti, Bapak Christian Nutagalung, Ibu Nika Elizabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak RC Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Sri Herawati Utasoid, Ibu Linda Budi, dan Ibu Heni Siregar. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang mungkin juga masih dalam kelemahan tubuh dan menjalani pemulihan. Kami berdoa untuk saudara terkasih kami Tuhan. Ya, Tuhan boleh melawat mereka, memberkati setiap dokter, obat-obatan yang dikonsumsi maupun alat medis yang mereka pakai. Kami percaya itu semua boleh Tuhan berkati agar menjadi sumber kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, ajarlah kami bersama dengan jemaat dan simpatisan GKI Sarua Indah boleh juga memiliki kehidupan yang baru di dalam menyambut Paskah ini. Berkatilah segala kehidupan kami Tuhan, baik dalam pekerjaan, usaha, ataupun hal yang kami kerjakan hari lepas hari. Kiranya kami tidak hanya berupaya untuk diri kami sendiri, memenuhi kebutuhan kami sendiri, tapi dalam mengerjakan itu semua, biarlah nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk segenap majelis jemaat, setiap pelayan juga di tempat ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati segala jerih lelah mereka. Kiranya Tuhan boleh melihat dan juga menolong mereka dalam mengerjakan pelayanan. Inilah doa kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firman-Nya dalam 1
1 Korintus 15 ayat 57 yang berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan juga NKB 21 bait 1 hingga 3, Ku diberikan kidung baru. kita berdoa. Puji dan syukur kami atas anugerah dan keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terlebih kalau di pagi hari ini kami boleh menyampaikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan atas anugerah yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Kami pun bersyukur di hari Minggu yang penuh kemenangan ini, Engkau telah memanggil kami dan mengundang kami di dalam perjamuan kudus. Kiranya Engkau mampukan kami untuk dapat melanjutkannya menjadi saksi bagi di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan itu menjadi tanda ungkapan syukur kami dan sukacita kami. Inilah syukur dan persembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Desmond Tutu mengatakan demikian. Pengharapan adalah kemampuan untuk melihat adanya terang di tengah kegelapan. Bangkitan Yesus Kristus menghalau kegelapan. Paskah membawa pengharapan bahwa akan selalu ada terang bagi kita di tengah kegelapan. Biarlah pengharapan Paskah itu terus ada dalam hidup kita dan kita persaksikan kepada dunia. Junjungan yang kupilih, Yesusku padaku, yang bangkit dari mati, berkuasa terus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut pasrah. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Yesus telah bangkit dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita merasakan Paskah itu di dalam hidup kita. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, nyatakanlah Paskah itu kepada sesama. Kami siap menyatakan Paskah itu kepada sesama, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. menyediakan
makanan pagi untuk kita semua. Untuk itu sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, tak putus-putusnya Tuhan kasih setiamu kepada kami semua. Kami sudah mengikuti bersama ibadah Paskah subuh pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan dan kasih kepadamu, kepada kami semua. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena panitia sudah menyiapkan makan pagi untuk kami semua. Sebelum kami memakannya ya Tuhan, kami mohon berkatilah biar menjadi kekuatan baru bagi tubuh dan jasmani kami. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyiapkan makanan pagi untuk kami semua. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Happy day, Oh, happy day. oh happy day, Oh, happy day. when Jesus was, When Jesus was. when Jesus was, When Jesus was. oh when Jesus was, When Jesus oh was. happy day, Oh, happy day. oh happy day, Oh, happy day. 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 When Jesus was. 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 He was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray, and he rejoicing every day, every day. happy day, Oh, happy day. oh happy day, Oh, happy day. when Jesus was.